Okay. Good morning, students. How are you today? Okay, student. I want to be continued our lesson last week. Chapter 2. Getting to know others or self-introduction. Learning objective. After learning this unit, you are expected to be able to introduce yourself and give personal information, introduce others and tell their personal information, respond to introductions, use pronouns. Learning material, self-introduction, introduction other people, subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns. Jadi materi yang kita sampaikan pada hari ini ya student adalah ya memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan orang lain, kemudian subjektif pronoun kata ganti orang sebagai subjek, kemudian kata ganti orang sebagai objek, dan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Okay, student, when we introduce ourselves to other people, we usually mention our name and address. Ketika kita memperkenalkan diri kita ke orang lain, biasanya kita menyebutkan nama kita dan alamat. Alright, students, discuss what other information we can give when we introduce ourselves. Jadi kita memperkenalkan diri kita. Contohnya, ya, di sini ada contoh pertanyaan dan jawaban. Saya akan bacakan jawabannya dulu, ya. I'm Lydia. I'm 30 years old. I'm from Jakarta. I live at Jalan Kerinci, number 14. I have a brother and a sister. I'm a student. My father is a teacher. My mother is a housewife. Pertanyaannya, who is the girl? How old is she? Where is she from? Where does she live? How many brothers and sisters does she have? What does she do? What does her father do? What does her mother do? Jadi pertanyaannya yang tadi, misalnya kita sebutkan tadi untuk bertanya, who is the girl? Siapakah perempuan itu? Jawabannya, I'm Lydia. Ya. And then number 2, how old is she? Berapakah usianya atau usia dia? I'm 30 years old. Saya berusia 13 tahun. Where is she from? Ya, di mana berasal dari mana dia? I'm from Jakarta. Dia berasal dari Jakarta. Where does she live? Ya, di mana dia tinggal? I live at Jalan Kerinci number 14. Saya tinggal di Jalan Kerinci nomor 14. Then, how many brothers and sisters does she have? I have a brother and a sister. Ya, saya mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. What does she do? I am a student. Ya, apa pekerjaan dia? Saya adalah seorang siswa. What does her father do? Apa pekerjaan ayahnya? My father is a teacher. Ya, ayah saya adalah seorang guru. What does her mother do? Apa pekerjaan ibunya? My mother is a housewife. Ya, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Now, ya, I give example introduction yourself and respond. Ya, sekarang saya beri contoh perkenalan diri sendiri dan jawabannya. Introduction yourself. Hi,
my name is Rianti. Responnya, nice to meet you, I'm Widya. Nama saya adalah Rianti. Senang bertemu Anda, saya adalah Widya. Hello, I'm Rianti. Halo, saya adalah Rianti. Pleased to meet you, I'm Widya. Senang juga bertemu kamu, saya adalah Widya. Good afternoon, may I introduce myself, I'm Rianti. Selamat siang, bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Saya adalah Rianti. Nice to see you, my name is Widya. Senang juga bertemu Anda, nama saya adalah Widya. How do you do? My name is Rianti. Ya. Perkenalkan, saya adalah Rianti. Jadi, how do you do ini ya kita gunakan apabila kita bertemu seseorang untuk pertama sekali. Jadi, pertama sekali kita berkenalan, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kita gunakan how do you do. Responnya adalah good to know you, I'm Widya. Ya. Baik, ya. Aku tahu, saya adalah Widya. Continue, student. Ya. Introduction, help other people. Ya, kita lanjutkan student, ya, yaitu introduction other people, memperkenalkan ke orang lain. Ya, contohnya di sini ada respon juga. Ya, this is my friend Sony. Ini adalah teman saya Sony. Ya, jawabannya atau responnya, nice to meet you. Ya, senang bertemu Anda. This is my brother. His name is Robbie. Ini adalah saudara saya laki-laki. Namanya Robbie. Pleased to meet you. Senang juga bertemu Anda. I want you to meet my friends from India. Saya ingin memperkenalkan teman saya dari India. Namanya Indira. Ya. Nice to see you. Senang bertemu Anda. Jadi tadi ya, saya ingin memperkenalkan teman saya dari India, yang namanya adalah Indira. I'd like to introduce my friend Renata. Ya. Saya suka, ya, atau saya senang memperkenalkan teman saya Renata. How do you do? Ya, tadi untuk memperkenalkan baru pertama sekali tadi ibu bilangin yang kita ucapkan adalah how do you do. Now students, ya, pronoun. Pronoun atau disebut juga personal pronoun. Ya. Number one, pronoun as subject atau subject pronoun dipakai jika berkedudukan sebagai subjek atau pokok kalimat, yaitu, ya, di sini kita perhatikan person atau the first person, the second person, the third person. Jadi ini adalah orang pertama tunggal yang kita sebutkan tadi adalah subjek pronoun atau sebagai singular atau bentuk tunggal. Jadi I, you, he, she, it. And then subject, ya, subjective pronoun or plural, ya, sebagai objek pronoun atau disebut bentuk jamak adalah we, you, dan they. Nah, kedudukannya sebenarnya seperti kalian ketahui di SD sudah kalian pelajari, I itu adalah orang pertama tunggal, saya atau aku, ya. Kemudian you adalah orang kedua tunggal, ya, kau atau Anda, ya. Kemudian he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ia untuk binatang. Ya, kita sebutkan tadi subjektif pronoun sebagai singular atau orang ketiga tunggal, ya,
Dan kemudian we adalah kita atau kami, ya, orang pertama jamak, you, ya, atau kalian orang kedua jamak, dan they, mereka adalah orang ketiga jamak. Nah, ini yang disebut tadi adalah subjective pronoun, student, ya. Sekarang, ya, saya beri contohnya. I give example. We gave them a head start in the race. She lost her weight by cutting out junk food. Ya, jadi bisa kita sebutkan dia kehilangan berat badannya, ya, setelah dia memakan makanan yang sembarangan, ya, atau junk itu bisa kita kategorikan sebagai makanan yang instan, yang siap saji, ya. Oke. The second, objective pronoun. Ya, objective pronoun adalah bila berkedudukan, ya, bila berkedudukan sebagai objek atau penderita dalam kalimat, yaitu, ya, me, you, him, her, atau it. Jadi tadi yang saya ulangi, kalau, ya, kita sebutkan orang pertama tunggal tadi, kalau, ya, sebagai subjek I, kemudian objeknya menjadi me, ya, dan seterusnya. Ini yang ibu jelaskan, ya, you, kemudian him, her, atau it, kita sebutkan objek pronoun atau bentuk tunggal. Kemudian objek pronoun sebagai plural atau bentuk jamak, us, you, dan them. Do you understand, students? Okay, if you don't understand, I give example. Yeah. Will you please tell them to come in? David talked to her about the mistake. Ya. Jadi si David mengatakan, ya, tentang kesalahannya. Terakhir, ya, student, possessive pronoun. Possessive pronoun tidak diikuti kata benda, yaitu, ya, mine, yang maksudnya kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi kepunyaanku. Yours, kepunyaanmu. His, kepunyaannya, berarti dia laki-laki. Hers, kepunyaannya dia perempuan. Its, kepunyaannya ia binatang, ya. Kemudian ours, kepunyaan kami atau kita. Their, kepunyaan mereka. Nah, contohnya, for example, I like your flowers. Do you like mine? I didn't bring my book, so Dila lend me hers. Jadi di sini, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan tadi I like your flowers, ya, saya suka bunga-bungamu. Apakah kau suka kepunyaanku, ya? I didn't bring my book, so Dila let me have. Saya tidak membawa buku saya, jadi Dila meminjamkannya, atau kepunyaan Dila maksudnya, ya. Okay, students, this time is enough. Don't forget to review again. And today I didn't give you tasks, and I say stay at home, keep your happily, and God bless we.